Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan ETL pada tabel dimensi produk pada sebuah warehouse yang sudah ada di Pentaho. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah membuka aplikasi Pentaho, kemudian kita buatkan transformation baru. Kemudian yang langkah awal itu adalah kita melakukan koneksi database. Cara itu adalah klik kanan pada database connection, klik new. Kemudian untuk connection ini kita beri nama, di sini saya menggunakan nama minimarket. Kemudian kita pilih connection tipenya itu saya menggunakan SQL. Nah, hostname ini kita gunakan localhost. Untuk database name-nya itu kita harus sesuaikan dengan database yang kita punya. Nah, di sini untuk di MySQL saya itu namanya p_oltp. Jadi kita harus sesuaikan di sini. p_oltp, kita cek lagi udah sesuai. Nah, untuk port numbernya ini kita harus sesuaikan dengan port number di laptop kita atau di PC kita. Di sini saya akan menggunakan port 3307, jadi kita harus ganti. Kemudian kita klik tes, lalu klik OK. Nah, di sini kita harus mengaktifkan dulu database connection minimarket yang tadi kita buat agar dapat digunakan. Nah, caranya itu adalah dengan mengklik database minimarket lalu klik share. Kemudian klik database minimarket, kita pilih desain. Di sini kita yang pertama itu adalah menginputkan input tabel. Kita cari input tabel input maksud saya. Kemudian di tabel input ini kita klik 2 kali. Kemudian di step name-nya kita beri nama produk. Kemudian untuk kita select statement-nya itu kita pilih di tabel itu kita pilih ms_product dan klik OK, klik yes, kemudian klik OK lagi. Nah, kita harus mempreview dulu, kita preview. Nah, ini adalah isi dari tabel ms_product tadi. Kemudian kita tambahkan input tabel lagi. Di sini kita akan membuat tabel kategori. Kemudian kita beri nama kategori. Kemudian get SQL nya kita pilih di tabel ms kategori. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, kita preview juga untuk tabel yang ini. Ini adalah isi dari tabel kategori. Kemudian langkah berikutnya itu adalah kita akan menghubungkan kedua tabel ini. Caranya dengan mencari yang namanya itu stream lookup. Kemudian tabel produk kita hubungkan dengan stream lookup, dan juga kategori juga kita hubungkan ke stream lookup. Nah, juga sudah, kita klikkan 2 kali pada stream lookup. Kemudian pada stop name-nya kita beri nama join, bebas sih, terserah apa aja. Kemudian kita lookup stepnya kita pilih kategori. Nah, di fieldnya ini kita pilih kategori. Di sini kita pilih kode kategori. Kemudian kita di sini pilih field nya itu nama kategori, dan new name-nya itu beri nama underscore kategori. Jika udah, kita klik OK. Kemudian kita preview dulu. Nah, di nama kategori ini masih ada salah, jadi kita cek lagi itu di bagian joinnya, kemungkinan ada yang salah di pembuatannya tadi.
Untuk ini kita udah benar, kita coba. Oh, di sini salahnya, di lookup fieldnya itu kita harusnya itu buat kode kategori bukan nama kategori, jadi kita harus ubah terlebih dahulu. Oke, kemudian kita preview lagi. Nah, sudah benar, nama kategorinya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita harus menginputkan yang namanya itu adalah concat field. Nah, dari join ini kita hubungkan ke concat field. Kemudian kita klik 2 kali pada concat field. Di sini kita beri nama bebas sebenarnya di sini. Mau di concat field boleh, mau beri nama boleh. Nah, untuk targetnya kita beri nama, target field name itu beri nama dan jenis produk. Kemudian separatornya kita beri spasi aja, dan untuk di name nya itu kita beri kode kategori, fieldnya itu di nama produk dan nama kategori dengan tipenya itu string, dan kita klik OK. Jika sudah, kita preview juga. Kita preview. Nah, untuk nama dan jenis kategorinya itu sudah ada, dia itu menggabungkan dari nama produk dan kode kategori. Kemudian langkah selanjutnya itu kita inputkan yang namanya itu add sequence. Dari concat field itu kita hubungkan ke add sequence. Nah, di add sequence ini kita beri name of value nya itu sk_product. Kemudian klik OK. Kita preview juga. Nah, untuk sekarang produknya udah ada. Lalu kita lanjut menginputkan yang namanya itu select value. Jadi kita akan menghubungkan dari add sequence itu ke select value. Di sini kita akan menentukan value yang ingin kita tampilkan nanti di database yang baru. Kemudian kita pilih get field as select. Nah, di sini kita pilih apa saja yang ingin kita tampilkan di database nanti. Ini bebas sih, tergantung apa yang dibutuhkan. Nah, di sini karena saya cuma membutuhkan 5 data saja, jadi di sini yang saya masukkan itu adalah SK produk, kode produk, kemudian nama dan jenis produk, kemudian kode satuan, dan yang kelima itu kode kategori. Sisanya dihapus saja. Dihapus. Nah, jika udah kita klik OK. Lalu kita preview kembali. Nah, di sini udah kelihatan cuma ada 5 data. Nah, kalau proses sampai di sini udah selesai, selanjutnya kita harus membuat sebuah database baru di MySQL. Caranya itu adalah dengan masuk ke MySQL, kemudian kita buat database baru, kita beri nama di sini itu p_olap. Kemudian kita buat. Nah, p_olap ini nanti akan menampilkan hasil dari ETL yang kita buat tadi. Di sini langkah terakhir itu kita bukan langkah terakhir, maksudnya langkah berikutnya itu kita buat database connection baru. Di sini beri nama Olaf, kemudian hostname-nya localhost,
sebelumnya kita pilih dulu MySQL, kita buat localhost, kemudian database-nya di sini kita buat p_olap. Kita harus membuat sesama dengan yang ada di database, kemudian port number-nya, kemudian kita tes. Oh, di sini belum bisa. Oh, ini salahnya di sini. Kita harus samakan. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita aktifkan database connection OLAP ini dengan klik kanan lalu share. Kemudian kita tambahkan pada desain ETL itu yang namanya output tabel output. Hubungkan select value dengan tabel output, kemudian klik dua kali. Nah, di sini stop name-nya kita bisa beri nama dims_product. Kemudian connectionality pada OLAP, target table-nya kita buat dim_product. Lalu kita cek SQL dulu. Setelah itu kita execute agar nanti bisa dijalankan. Kita execute dulu, lalu kita klik OK. Nah, di sini selanjutnya itu kita bisa cek di sebelumnya itu kita bisa running dulu, running programnya ini, running ETL ini. Klik run, kemudian kita save dulu, kita harus menyimpannya dulu. Di sini saya beri nama itu dims_product. Nah, karena sebelumnya saya pernah membuat, jadi tinggal di replace saja. Kemudian kita save, yes, lalu kita masuk ke ke MySQL kita. Nah, di sini kita cek di p_olap itu bisa dilihat sudah masuk ya, dims_product yang tadi kita buat. Nah, sampai di sini prosesnya sebenarnya udah selesai sih untuk menambahkan ETL dims product pada sebuah data warehouse.